Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apakah yang dimaksud dengan fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari tentang runtutan bunyi bahasa yang berasal dari fon adalah bunyi, logi adalah ilmu. Sedangkan fonologi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu satu fonetik, yang kedua adalah fonemi. Fonetik adalah kajian dari studi fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa tetapi tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi membedakan makna. Tetapi kalau fonemik itu adalah kajian studi fonologi yang mempelajari bunyi dengan memperhatikan fungsi daripada bunyi itu bisa sebagai pembeda makna. Adalah yang mempelajari bahasa dengan memperhatikan fungsi bahasa itu sebagai pembina makna. Kemudian bagaimana urutannya, proses urutan terjadinya bahasa itu seperti apa. Itu fonetik dibagi menjadi tiga dianya. Jadinya satu adalah fonetik artikulatoris yang mempelajari tentang mekanisme alat bicara manusia bagaimana memproduksi bunyi bahasa itu. Dan yang kedua adalah fonetik akustik, yaitu yang mempelajari bunyi yang berhubungan dengan fenomena alam. Dan yang ketiga adalah auditoris, yaitu tentang bunyi bagaimana masuk pada telinga kita. Selanjutnya bagaimana proses terjadinya bunyi bahasa itu. Kita mulai dari pemompaan udara dari paru-paru menuju ke tenggorokan, kemudian menuju lagi ke batang tenggorokan, yang di dalam tenggorokan itu terdapat kita suara yang posisinya terbuka untuk supaya bisa melewati menuju ke rongga mulut dan keluar ke udara bebas melalui bibir bawah dan bibir atas, sehingga keluarlah bunyi-bunyi itu yang kita kenal dengan bunyi vokal, konsonan, dan diftong. Semuanya alat-alat itu lebih kurang adalah 25 macam alat-alat pemproduksi bunyi bahasa. Kita masuk ke morfologi. Apa morfologi itu? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk morfem. Sedangkan morfem sendiri itu adalah bagian yang terkecil dari gramatikal. Terus bagaimana kita mengetahui bagian terkecil itu morfem atau bukan, itu bagaimana? Kita membandingkan dengan bentuk kehadirannya dalam morfem lain. Apakah kehadirannya itu bisa berkali-kali, bisa hadir berkali-kali? Kalau dia bisa ya berarti itu morfem gitu ya. Misalnya begini, saya ke satu, kedua, ketiga. Nah itu morfem. Ke pasar, kemana lagi, ke mall. Nah itu morfem ya, karena sama tentang tujuan begitu ya. Terus apa yang dilanjutkan, kita akan ada lagi jenisnya tentang sintaksis. Sintaksis dan morfem itu adalah dua tata bahasa atau gramatikal dalam linguistik, tetapi keduanya hampir kabur, kita membedakannya susah dibedakan, sehingga muncullah istilah morfosintaksis. Morfo itu adalah singkat dari morfologi. Morfo itu singkatan dari morfologi yang artinya adalah yang membicarakan tentang intern struktur kata, sedangkan sintaksis itu adalah membicarakan tentang hubungannya kata dengan kata lain. Ini adalah semantik. Apa itu semantik? Semantik adalah bidang linguistik yang objek penelitiannya adalah makna. Nah, menurut Bapak semantik tradisional yaitu Chomsky mengatakan bahwa semantik itu sangat penting sekali, sehingga pada saat itu semantik menjadi begitu ya. Terus dilanjutkan dengan semantik modern yang bapak semantiknya adalah Ferdinand de Saussure, itu mengatakan bahwa belajar linguistik tanpa belajar semantik itu tidak ada artinya begitu ya. Laksana sekeping uang logam, signifian berada di sisi yang satu dan signify berada di sisi yang lain. Demikianlah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.